Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan membahas mengenai bagaimana pengaruh lampu LED terhadap tumbuhan secara hidroponik. Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Tegal. Kami kelompok 2 yang beranggotaan saya sendiri adalah Aiza Tiffany dan teman saya Adinda Ayu Indirasari. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya lampu LED terhadap tanaman hidroponik, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fotosintesis, apa saja warna cahaya, apa itu lampu LED, dan apa itu hidroponik. Fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung klorofil serta alga dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat karbon dioksida, dan air, serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis paling tinggi terjadi pada tengah hari, yaitu dari jam 11 siang sampai jam 2 siang, dan akan turun tajam jika tertutup awan pada jam 6 sore sampai 6 pagi, malah tidak berlangsung karena tidak ada cahaya matahari. Cahaya matahari berperan utama dalam proses fotosintesis melalui fitokrom. Fitokrom ini merupakan penerima cahaya yang paling efektif dalam mengendalikan proses morfogenesis tanaman dibandingkan dengan yang lain. Warna cahaya. Pada tanaman, tidak semua warna dapat diserap, tetapi hanya cahaya merah dan biru yang merupakan spektrum cahaya yang paling bermanfaat bagi tanaman, di mana cahaya merah yaitu 610 sampai 750 nanometer menstimulasi vegetatif dan pembungaan. Akan tetapi, jika satu tanaman mendapatkan cahaya merah terlalu banyak, tanaman tersebut menjadi lebih tinggi dan ramping. Dan cahaya biru yaitu 400 sampai 520 nanometer berfungsi untuk menjaga laju pertumbuhan tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh ideal, khususnya pada pembibitan tanaman berdaun lebar dan pendek. Lampu LED, Light Emitting Diode atau LED, adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik atau bisa diartikan sebagai dioda yang memancarkan cahaya bila dialirkan arus listrik. Penggunaan lampu LED untuk tanaman. Hal ini dikarenakan lampu LED ini memiliki keunggulan. Keunggulannya ini diantaranya seperti yang pertama, memberikan cahaya dengan pilihan spektrum yang lengkap. Dengan menyediakan cahaya lampu yang sesuai dengan keperluan tanaman, maka akan menghasilkan tanaman yang sehat dan hasil panen yang maksimal. Yang kedua, lampu hemat energi sehingga dapat menekan biaya pertanian atau perkebunan. Yang ketiga, lebih tahan lama sehingga mengurangi penggantian lampu, dan hal ini tentunya mengurangi biaya produksi pertanian atau perkebunan. Yang keempat, memberikan cahaya yang tidak terlalu panas dibandingkan lampu pijar. Suhu udara yang tidak terlalu panas sangat baik dalam menunjang pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Yang kelima, tidak memberikan banyak radiasi sehingga lebih aman bila sinarnya langsung ditunjukkan pada tanaman. Dan yang terakhir, keenam, tidak memerlukan reflektor atau pemantul cahaya seperti yang digunakan pada tipe lampu lainnya. Selanjutnya ada hidroponik. Hidroponik ini merupakan salah satu sistem bercocok tanam yang tidak menggunakan media tanam tanah, tetapi menggunakan larutan nutrisi secara kontinu untuk kebutuhan tanaman. Hidroponik ini juga memiliki keunggulan. Di antaranya adalah yang pertama, jangka waktu panen tanaman lebih cepat. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak ruang dan tempat. Yang ketiga, air tetap dalam sistem dan dapat digunakan lagi. Yang keempat,
mutu hasil pertanian lebih baik seperti rasa, warna, kebersihan, dan ukuran karena kebutuhan tanaman akan unsur hara terkendali. Yang kelima, panen atau waktu tanam tidak ketergantungan terhadap musim sehingga bercocok tanam menggunakan hidroponik dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, lebih tahan terhadap hawa penyakit. Ada dua macam sistem budidaya hidroponik. Yang pertama, hidroponik NFT atau Nutrient Film Technique, yang merupakan model budidaya dengan cara akar tanaman diletakkan pada lapisan air yang dangkal. Air tersebut mengandung nutrisi yang keduanya disirkulasi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Penggunaan hidroponik sistem NFT ini memiliki kelebihan, yaitu air dapat terpenuhi dengan mudah karena air terus mengalir. Lalu, mudah dalam pengontrolan air nutrisi terletak dalam satu wadah. Selanjutnya, kondisi nutrisi seragam sehingga menghasilkan tanaman seragam. Yang kedua, ada hidroponik sistem sumbu. Pada penggunaan hidroponik sistem sumbu sangat mudah dan memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, tidak bergantung dengan listrik, jumlah nutrisi dan pengairannya mudah dikontrol, dan yang terakhir mudah mencapai hara yang tersedia. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam menggunakan hidroponik sistem sumbu ini. Di antaranya, keterbatasan sistem sumbu dalam mensuplai kebutuhan air. Pada saat evapotranspirasi, air lebih tinggi dibandingkan kecepatan aliran kapilaritas air yang melalui sumbu. Akar mudah busuk, kurangnya oksigen karena larutan nutrisi air tidak mengalir dan tidak memakai aerator. Oleh karena itu, maka perlu digunakan kombinasi hidroponik antara sistem NFT dengan sistem sumbu. Dengan demikian, kebutuhan air dan nutrisi mudah dijangkau, kebutuhan oksigen dalam larutan dapat terpenuhi karena mengalir, akar tanaman tidak mudah busuk, dan tidak mudah terjangkit penyakit. Setelah kita mengetahui teori dari fotosintesis, warna cahaya, lampu LED, dan hidroponik, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana pengaruh lampu LED terhadap tumbuhan secara hidroponik. Pada selada, selada ini merupakan tanaman yang memiliki tingkat nilai gizi tinggi dan peluang pasar yang cukup besar, baik memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun pasar internasional, sehingga permintaan selada terus meningkat. Namun budidaya selada di Indonesia mengalami kendala berupa lahan pertanian yang tidak mencukupi. Berdasarkan permasalahan tersebut, Antonius dan Andre melakukan penelitian tentang budidaya tanaman secara indoor. Pada penelitiannya, mereka menggunakan lampu LED untuk memenuhi kebutuhan intensitas cahaya. Namun belum diketahui daya lampu LED dan warna cahaya yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman, sehingga bertujuan untuk mengetahui daya lampu LED dan warna cahaya yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian metode penelitian. Perlakuan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa warna cahaya dan tingkat intensitas cahaya yang dibagi menjadi 6 perlakuan, yaitu perlakuan sumber cahaya lampu, LED grow light 100 watt, LED grow light 200 watt, LED grow light 300 watt, LED warna putih 100 watt, LED warna putih 200 watt, dan LED warna putih 300 watt. Adapun parameter yang diamati meliputi: yang pertama, jumlah daun yang diukur 3 hari sekali dengan cara dihitung jumlah daun yang membuka sempurna. Yang kedua, diameter tajuk diukur 3 hari sekali pada diameter terlebar. Diameter tajuk merupakan parameter penting dalam budidaya tanaman selada, di mana semakin lebar diameter tajuk maka luas daun semakin luas, sehingga menghasilkan hasil panen yang tinggi pula. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, hasil jumlah daun. Jumlah daun terbanyak diperoleh pada perlakuan 300 watt grow light dengan rata-rata daun sejumlah 18,25 helai.
Hal ini disebabkan karena tanaman selada memperoleh cahaya yang cukup dan warna cahaya peraduan antara cahaya ungu dan merah membuat tanaman mengalami pertumbuhan tanaman yang lebih cepat dan jumlah daun semakin banyak. Berikut tabel parameter pertumbuhannya. Yang kedua, hasil diameter tajuk. Diameter tajuk tertinggi diperoleh pada perlakuan 300 watt grow light sebesar 45,1 cm. Hal ini disebabkan karena tanaman selada memperoleh intensitas cahaya yang cukup, serta perpaduan antara warna merah dengan warna biru yang menyebabkan tanaman selada mengalami pertumbuhan lebih baik dan membuat luas daun paling lebar yaitu dengan nilai rata-rata 6.195,38 cm². Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan pemberian lampu LED grow light dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman selada, di mana pada perlakuan 300 watt grow light memberikan hasil terbaik yang berbeda nyatanya dengan perlakuan yang lain dan memberikan hasil terbaik dibandingkan dengan perlakuan yang lain, di mana semakin tinggi daya lampu yang dibutuhkan, maka pertumbuhan tanaman selada akan semakin baik pula. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint. Itulah pembahasan dari kami tentang bagaimana penggunaan lampu LED terhadap tanaman hidroponik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.